Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi mikro, Ibu Rahmanida, SEMSC, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan remedial. Sebelum memulai presentasi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hashim Muhammad Lubis dengan NIM 01131182429042, kelas akuntansi B Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan penjelasan soal UAS kemarin. Soal nomor 1. Kenapa biaya rata-rata jangka pendek berbeda dengan biaya rata-rata jangka panjang? Jawabannya adalah karena adanya perbedaan dalam fleksibilitas penggunaan faktor produksi. Dalam jangka pendek, faktor tetap seperti mesin atau bangunan menyebabkan biaya tetap membebani biaya rata-rata meskipun produksi rendah. Sebaliknya, dalam jangka panjang, semua faktor produksi bersifat variabel, memungkinkan penyesuaian skala produksi untuk efisienisasi lebih besar dan penurunan biaya rata-rata. Soal nomor 2. Sebuah perusahaan tekstil yang berada dalam pasar persaingan sempurna mempunyai fungsi biaya sebesar TC sama dengan 10 plus 6Q plus Q kuadrat dan harganya P sama dengan 10 dalam hitungan dolar. Soal A. Berapa jumlah output yang harus diproduksi perusahaan ketika ingin mencapai keuntungan yang maksimum? Jadi jawaban untuk A, output untuk keuntungan maksimum ketika P sama dengan 10. Nah, pertama kita mengetahui TC sama dengan 10 plus 6Q plus Q kuadrat. Maka, MC adalah turunan dari TC. Jadi, MC-nya adalah 6 plus 2Q. Kita sudah mendapatkan nilai MC. Kita tinggal masukkan saja ke rumus MC sama dengan P, di mana MC-nya 6 plus 2Q sama dengan P. P-nya adalah 10. Jadi, 6 plus 2Q sama dengan 10. 2Q sama dengan 4, dan Q sama dengan 2 unit. Jadi, output untuk keuntungan maksimum ketika P sama dengan 10 adalah 2 unit. Nah, soal nomor B. Bagaimana jika harga yang ditetapkan oleh pasar berkurang menjadi P sama dengan 6? Berapa jumlah output yang harus diproduksi oleh perusahaan di kondisi ini? Apakah perusahaan mengalami kerugian? Oke, jadi jawaban untuk ini, output untuk P sama dengan 6, kita menggunakan rumus yang tadi. MC sama dengan P. Tapi di sini P-nya kita ganti jadi 6. Jadi nanti akan mendapatkan 6 plus 2Q sama dengan 6. 6-nya pindah ruas menjadi minus, jadi 0. 2Q sama dengan 0 dan Q sama dengan 0. Nah, untuk mencari apakah perusahaan mengalami kerugian, kita pakai rumus rugi sama dengan TC min TR. TC sama dengan 10 plus 6Q plus Q pangkat 2. Nah, Q di sini kita ganti menjadi 0. Jadi 10 plus 6 kali 0 plus 0 pangkat 2. Jadi TC-nya 10. TC sama dengan 10. Nah, TR sama dengan 6 dikali Q. Q-nya adalah 0. Jadi TR sama dengan 0. Jadi masukkan ke dalam rumusnya. Rugi sama dengan TC min TR sama dengan 10 min 0 sama dengan 0. Jadi, perusahaan mengalami kerugian sebesar 10 dolar, bahkan saat mereka tidak berproduksi, karena biaya tetapnya 10 dolar. Kerugian ini adalah pilihan terbaik daripada memproduksi karena biaya variabel akan semakin menambah kerugian. Soal nomor 3. Jelaskan tahapan penentuan keuntungan maksimum pasar monopoli berdasarkan gambar di bawah ini. Bagaimana menghitung profitnya? Jelaskan dengan menggunakan pendekatan matematika berdasarkan informasi di bawah ini. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan mencari output optimalnya atau Q, di mana MR sama dengan MC. Nah, titik porongnya itu menunjukkan output optimal yang harus diproduksi sama dengan Q sama dengan 10. Selanjutnya kita akan mencari harga jual atau P melalui perpotongan AR, average revenue, dengan output optimal. Jadi, nah kita mendapatkan
P, $30 per unit. Nah, selanjutnya kita akan mencari biaya rata-rata atau AC melalui perpotongan AC dengan Q. Nah, ini adalah AC-nya sama dengan $15 per unit. Nah, setelah itu kita akan mencari total revenue. Rumus dari total revenue atau TR sama dengan P dikali Q. Nah, P-nya 30, Q-nya 10. Jadi 30 dikali 10 sama dengan $300. Selanjutnya yang nomor 5. Selanjutnya kita akan menghitung TC, total cost. TC sama dengan AC kali Q. Nah, di sini kita sudah mendapatkan AC, AC-nya 15 dan Q-nya 10. Jadi TC sama dengan 15 kali 10. TC-nya berarti $150. Nah, kita akan menghitung profitnya ini. Rumus profitnya sama dengan TR min TC. Jadi TR-nya 300, TC-nya 150. Jadi profitnya adalah $150. Selanjutnya, soal nomor 4. Apa yang dimaksud dengan Nash equilibrium? Kenapa teori ini berhubungan dengan oligopoli? Jelaskan. Oke. Nash equilibrium adalah kondisi dalam permainan strategi di mana setiap pemain memilih strategi terbaiknya, mengingat strategi lawan tanpa ada yang dapat meningkatkan keuntungan dengan mengubah strateginya sendiri. Nah, dalam oligopoli, teori ini relevan karena perusahaan saling bergantung, sehingga keputusan satu perusahaan memengaruhi strategi lainnya. Misalnya, dalam penetapan harga atau produksi. Nah, selanjutnya soal nomor 5. Perhatikan tabel berikut yang menunjukkan hubungan antara jumlah tenaga kerja L dan total output Q dari sebuah perusahaan. Oke, langsung saja. Soal A, hitung marginal productivity of labor atau MPL untuk setiap tambahan tenaga kerja. Oke, jadi di sini rumus MPL itu delta Q per delta L. Langsung saja ya. Nah, tenaga kerja 0, total outputnya 0 dikurang total output sebelumnya adalah MPL. Jadi MPL-nya 0. Nah, selanjutnya tenaga kerja 1, total outputnya itu 50 dikurangi 0, jadi MPL-nya 50, seperti itu. Tenaga kerja 2, total outputnya 110 dikurang 50, MPL-nya 60. Tenaga kerja 3, total outputnya 150 dikurang 110, MPL-nya 40. Tenaga kerja 4, total outputnya 170 dikurang 150, MPL-nya adalah 20. Dan tenaga kerja 5, total outputnya 180 dikurang 170, maka nilai MPL-nya adalah 10. Nah, selanjutnya soal B. Berdasarkan hasil perhitungan MPL, jelaskan pada titik tenaga kerja berapa terjadi diminishing marginal returns dan berikan alasannya. Oke. Jadi, diminishing marginal return terjadi pada tenaga kerja ketiga. Kenapa? Karena diminishing marginal return dapat terjadi karena adanya penurunan produktivitas dari pekerja yang terlalu banyak, di mana marginal productivity labor dari 60 berkurang ke 40 pada tenaga kerja 3 orang. Nah, langsung saja soal C. Jika perusahaan membayar setiap pekerja dengan upah tetap sebesar Rp100 per hari, berapa minimal harga per unit output agar perusahaan tetap memperoleh keuntungan? Nah, jadi biaya tenaga kerja per hari kan 100, jadi kali L, harga minimal per unit itu total biaya tenaga kerja per total output Q. Nah, total outputnya di tabel adalah 180. Nah, kan kita tahu tenaga kerja optimalnya ada 5. Jadi total biaya 100 dikali 5 sama dengan 500. Jadi harga minimal per unit kita dapatkan P sama dengan 500 per 180 sama dengan 2,78. Terima kasih. Mungkin cukup presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.